Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, kalau kalian lihat ya ATH lagi guys gitu ya. Dan ATH ini juga udah kita predik ya dari hasil apa ya ini kalau kita lihat ya. Ini kita ada OI ya, OI yang kemarin nih. Kalau kita perhatikan bullish ya. Yang ini bentar. Ini dia kalau saya ini ini ya. Nah, ini kalau kita lihat nih untuk OI-nya itu dia kemarin ya bullish ya. Mulai dari 35, kemudian 60 ya, kemudian 38. Maka 38 terus kan bilang ada 70 ya gitu. Nah, makanya saya ada TP di 70 sama 38, beli di atas breakout 55 gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat ya untuk hari ini dia sudah sampai kurang lebih di 85 ya. Ini juga udah ada lagi update OI yang baru. Congrats untuk kalian semua yang udah ikut buy ya dari video yang kemarin teman-teman. Dan ini saya mau infokan kalau kita nanti ada mau menyelenggarakan JTID Trading Arena ya. Jadi ini sebagai kompetisi trading yang nantinya bisa kalian bahasa itu kayak adulah strategi kalian gitu ya. Bagi kalian yang merasa kayak oh gue punya strategi yang kira-kira bisa menguntungkan dan bisa menghasilkan ya, bolehlah kalian ikutin lomba ini gitu ya. Cuma nanti ini kan baru pengumuman awal gitu ya. Nanti pendaftarannya setelah kalau misalkan udah dibuka ya tanggal 10 April ya pendaftarannya, itu baru kita akan infokan. Jadi habis libur lebaran ya teman-teman ya gitu. Oke. Kemudian sorry, bukan 10 April ya, tapi ini periode kompetisi 10 April ya. Nanti untuk pendaftaran mungkin setelah lebaran atau mungkin minggu depan itu sudah mulai bisa melakukan pendaftaran teman-teman gitu. Jadi nanti untuk mulainya itu di tanggal 10 April itu di hari Kamis ya, tapi kita usahakan untuk pendaftaran udah bisa kurang lebih di tanggal 1 ya gitu teman-teman. Kemudian soalnya masih disusun untuk TNC ya teman-teman gitu ya. Nah ini ya, ini kemarin juga kan ada news ya, terus saya juga bilang masih potensi naik. Lalu ini untuk OI data yang hari ini ya. Jadi kalau kita lihat ini kita bahas mungkin lebih ke data ya, karena ini kita lagi di area yang belum termapping dengan sempurna. Jadi memang kalau dilihat misalkan kita mau mapping juga belum ada, jadi kita mau lihat data dulu teman-teman. Dari data itu 370 ya, 370 udah reach, kemudian 380 juga saat ini baru saat reach juga. Nah targetnya itu ada lagi next di 390 sampai 300, jadi sebagai extremely dia bisa naik ke 300 ya untuk hari ini ya. Dan mungkin kalau bandarnya masih ngegas bisa ke 315 sampai 320 gitu. Ini ada 581 518, tapi yang perlu dicatatkan untuk kita semua adalah di atas 3100 ya. Jangan 3100, di atas 3095 ya, di atas ini ya, mulai dari sini ini belum ada yang beli lagi gitu. Jadi memang targetnya akan ke sini ya, but dia akan tunggu dulu, akumulasi dulu gitu loh. Kalian ingat nggak pada saat dia masuk ke kurang lebih ke 350 ya sampai 355 yang kemarin gitu ya. Kalau kalian ingat tuh ya, kalau kalian ada follow JTID pasti kalian ingat lah yang kejadian di 355 terus ya turun kurang lebih sampai ke 3000 baru dia naik ke 3100. Ya kejadian 355 itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu juga karena belum ada posisi put money gitu, belum ada yang beli di sini gitu teman-teman. Jadi dia turun dulu untuk cari akumulasi gitu, baru dia naik lagi lanjut ya gitu. Kalau kalian ingat yang ini ya, nih kejadian yang ini, oke yang ini ya, ini yang di sini dia turun ke sini ya, karena waktu itu saya juga ada katakan di sini dia belum ada yang beli di atas 355 gitu, dia belum ada yang beli, jadi dia masih cari konsolidasi dulu, akumulasi dulu, baru dia lanjut naik lagi. Sekarang dia lanjut naik gitu teman-teman. Makanya posisinya untuk saat ini ya, untuk saat ini dia kejadian paling mentok itu untuk saat ini kalau dari saya secara personal, dari data yang kita dapat ya, itu di 30955 gitu, 30995 gitu teman-teman.
mentok-mentoknya pun itu di 3100 gitu, karena ini udah belum ada yang beli lagi nih data di sini gitu. Jadi dia akan cari konsolidasi dulu, akumulasi dulu, keturun ke bawah ya, maybe dia akan ngambil angka range bawah mungkin 350 340 ya, baru dia lanjut naik lagi kayak yang kejadian kemarin gitu teman-teman. Ya, let's see nanti bagaimana keputusan dari Bandar. Kalau dari data yang kita dapat memang dia masih bisa naik gitu teman-teman. Dari kemarin kita juga katakan dia naik, makanya saya ada buy dan di learning center pun ada buy ya. Nah ini kita lihat ya gitu. Ini saya screenshot 832 dan udah take profit semua di kurang lebih 1258 gitu. Oke, sekarang mapping ya. Jadi kalau kalian lihat ini juga next target ini dari target OI data kalau yang kita bahas di video mingguan gitu teman-teman. Ini kalau kalian masih ingat ya, ini 2 minggu lalu udah kita targeting ya. Jadi begitu dia breakout, kalau kalian perhatikan nih, dia breakout sini ya, dia naik lanjut. Nah dia ada rejection di sini gitu. Nanti saya cari videonya, saya lupa ini kurang lebih tanggal berapa kita targetin ini gitu, tapi ini udah kegambar gitu aja gitu teman-teman ya. Nah kemudian oke, wait ya, ini kita mau cocokin dulu untuk mappingnya ya, karena mapping di area yang baru disinggahin oleh chart ya, itu memang agak sedikit riskan. Jadi nggak ada histori soalnya guys, so apa yang belum mapping gitu kan gitu loh ya. Ya paling kita coba bisa pakai OI data gitu, wait ya, kita coba bisa pakai OI data, dan dari OI data itu pun bentar. Oke, dari OI data itu pun ya kita bisa bikin zona gitu teman-teman. Nah sekarang saya mau bikin zona dari open interest data yang ada, yang sudah kita bagikan ya di channel Telegram. Oke, di 370 ada. Oke, 370 udah clear. Tadi kita udah bikin zona di sini 7570, sip ya. Ini kita bikin aja langsung zona. Nanti kita hapus ini, kita ubah bukan next target edge, salah. Ini kita ubah nanti namanya, ini zona pertama, kemudian 380 nggak banyak sih sebenarnya, 380 nggak banyak. Oke, 380 di sini ya, cuma saya mau ngambil height-nya dulu ya. Kalau ini sini 385, oke ini height-nya dia, kemudian 390 namanya 390, ini ada 185 sampai 395. Oke, ini untuk zonanya. Ini next targetnya lagi teman-teman. Itu oke. Nah kemudian ini jadi support ya. Support OI data. Saya kalau di 4 jam nggak kelihatan ya. Ini ada base sebenarnya di 1 jam. Dia ada base di sini. Kemudian dia ada nge-base juga di sini ya. Jadi kalau dia udah break dari 70 ya, potensi baru masuk ke sini. Base yang ini teman-teman. Itu base breakout 355 sih sebenarnya gitu ya. Kalau kemudian di 340 ya di sini. Ini juga telah dia nyentuh ya, begitu dia breakout dia lanjut naik. Kemudian ini udah next target. Nah, ini target final ya. Ini sebenarnya bukan maksudnya kayak target ekstrim lah gitu ya, ekstrim kenaikan hari ini gitu. Nah, ini target ekstrim kenaikan hari ini 3100. Ini ATH saat ini ya. Range-nya mungkin kita mau kasih 8, kan di sini 80 ada gitu ya. 80, oke 80, 136 ada yang beli 296, oke 80 ada sih sebenarnya. Nah ini aja, ini support, ini resisten dia saat ini. Oke ini kita jadikan resisten. Oke kemudian nah ini target, kalau kalian tanya dari mana, ini dari open interest data semua ya kita dapetin gitu, dari OI data semua
Oke, ini targetnya, ini target, ini breakout ya, ini support, breakout intraday. Ya, ini support breakout intraday gitu. Itu di range mungkin kalau untuk breakout intraday saya maunya di sini. Sip ya, 355 soalnya 355 sampai 3048. Breakout intraday yang ini ya teman-teman ya. Nih. Oke, kemudian udah sih ini sih ya. Ini untuk mappingnya hari ini ya. Karena kemarin ya pada saat kita lihat nih ya untuk hasil dari news ya. Untuk hasil dari news yang kemarin itu, nah ini kalau kita lihat nih untuk GDP ya, GDP-nya ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini dia previousnya kan 3,1, aktualnya 2,4, tapi kenapa hijau gitu? Kenapa hijau? Karena di atas ekspektasi pasar gitu, di atas konsnya dia gitu loh. Padahal yang kita bandingkan adalah ini. Jadi sebenarnya itu merah gitu, kurang bagus. Terus jobless claim, oke lah, jobless claim bagus ya, cuma memang tipis banget penurunannya dari 225 ke 224 gitu. Jadi sebenarnya nggak begitu signifikan, kok cuma turun ya 0,1 lah sekian persen gitu teman-teman ya. Ini juga gitu teman-teman. Jadi sebenarnya overall sih kurang bagus untuk USD gitu. Makanya ditambah lagi ada news ya dari China nih, yang ini nih, extend stamp duty derived for offshore trading throat ya, N 2027 gitu. Ini juga berpengaruh untuk gejolak dari politik internasionalnya dia teman-teman gitu. Makanya kalau kita lihat memang nggak salah kalau dia naik gitu, dan kenaikan ini juga udah kita lihat dari OI data, walaupun memang COT secara COT mereka agak defensif ya, COT mereka agak defensif, tapi nggak menutup kemungkinan besar, kan saya bilang ya, menutup kemungkinan dia akan lanjut naik lagi karena OI COT-nya juga masih bullish untuk yang last report minggu ini teman-teman, yang kalian cek tuh di video weekly ya teman-teman ya itu. Oke, itu sih yang ingin saya bahas ya. Jadi kalau kalian mau nge-sell ya, kalian mau nge-sell ya pastikan ya di sini, misalkan iya bang saya mau sell di sini, ya udah gitu, maksudnya nggak masalah, saya nggak mempusingkan hal itu kalau misalkan nggak mau sell, enggak. Yang penting kalian batasin resiko, kalian tahu mau keluar di mana. Ini saya buatin pos-posnya, ini pos 1, pos 2, nah ini pos 3 ya. Jadi ketika udah lewatin pos ini, udah lewatin pos ini ya, apa yang lewatin ini, udah lebih baik kalian ada bagusnya kalian batasi resiko, kecuali mungkin kalian punya akun Sen gitu ya. Kalian punya akun Sen, buka aja akun Sen gitu ya. Easy itu ada di, mungkin ada di mana ya, akun Sen, FBS, Exness ada gitu ya akun Sen, atau broker-broker lain kalau misalkan kalian punya preferensi boleh gitu ya. Kalian deposit aja, maksudnya jangan banyak-banyak, atau maksimal sejuta lah gitu ya. Kalian main 0,01, 0,02, 0,05 atau 0,1 ya. Sell di sini, nanti sini maksimal di sini. Ya udah baru cut, itu ya nggak masalah gitu ya. Yang penting kalian batasi resikonya mau berapa gitu. Karena kenapa saya bahas ini, karena banyak yang nanya, bang kalau mau sell kira-kira ditahan bagus nggak gitu loh, atau resiko dari sell ini gimana sih, dan cara kecilkan resiko tuh gimana gitu. Nah itu saran dari saya adalah kita membuat si akun Sen itu sendiri teman-teman gitu. Atau kalian mau sell, stop loss sini, nanti saya lagi di sini, stop loss sini, saya lagi di sini, stop loss di sekian pip gitu ya, nggak masalah juga gitu teman-teman. Oke, jadi nggak ada larangan sebenarnya kalau kalian mau coba sell gitu. Oke ya, kali siapa tahu rezeki juga, tapi memang saya mau infokan ini masih bullish loh gitu loh. Makanya kalau sell secara resiko itu 60-70%, tapi kalau kalian buy 40%-an gitu loh. Cuma yang nggak ngebuy di harga saat ini juga gitu loh, di 80 ya, tunggulah dia koreksi sedikit ya. Jangan saya bilang sell buy resiko lebih kecil, ya udah kita buy aja gitu kan gitu. Jangan langsung ngebuy optimis gitu ya, kita nggak tahu market mau kemana. Ini kita benar-benar di range yang nggak kita jangkau, dan baru the first time ya kita ngejangkau di range ini gitu loh. Harga bisa ya spike dulu ya, untung kita sell, kita buy mungkin profit dulu, baru after dia turun, atau mungkin sampai sini doang dia akumulasi terus turun untuk retest lagi ke sini baru naik. Kalau main keseret, jadi mendingan ya kita tunggu aja dulu. Kalau mau dia buy ya kita tunggulah, kita tunggu harganya itu kasih kita diskon dulu baru kita buy gitu teman-teman. Oke, jadi begitu ya.
bijak dalam mengelola informasi yang kalian terima. Jangan main asal, oh ya OI data masih bullish, kata Ko Johan masih bagus untuk naik, kalian langsung buy segala macam gitu ya. Kita bukan cenayang gitu, kita bukan cenayang. Jadi ya pastikan kalian bisa lah memanage ya resiko kalian dan informasi yang kalian terima juga gitu teman-teman. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update.